Episode 18. Setelah melihat kedatangan Repan dan Aldo, Amara pun tersenyum bahagia. Repan sudah menerima jika Aldo mengajaknya bermain, walaupun terlihat jelas Repan masih membatasi dirinya. Amara mencoba membuka hatinya untuk Aldo, walaupun sampai saat ini belum ada rasa cinta sama sekali di hatinya. Amara hanya mengagumi Aldo karena mau menerima dirinya dan anaknya. Mungkin seiringnya waktu, rasa cinta di hatiku akan tumbuh dengan sendirinya, batin Amara yang melihat kedekatan putranya bersama Aldo. Amara terus memandangi Repan dan Aldo bermain, dan tiba-tiba wajah Aldo berganti menjadi wajah Ares yang sedang bermain bersama Repan. Hatinya kembali meringis. Mengapa selalu bayangan laki-laki itu yang terbayang jika Aldo dan Repan sedang bermain? Ya Tuhan, bisakah kali ini aku bahagia bersama anakku dan terlepas dari bayang-bayang pria itu? Batin Amara dengan harapan kebahagiaan akan menyapanya. Amara, udah malam, aku pulang dulu ya, ujar Aldo menghentikan lamunan Amara. Oh iya, thank ya Al, hati-hati di jalan, kata Amara sambil tersenyum. Repan, Om pulang dulu ya, nanti Om akan sering main ke sini untuk bermain dengan Repan, ujar Aldo sambil mengusap-usap rambut Repan. Iya Om, jawab Repan singkat. Kemudian Aldo berjalan keluar dan menuju mobilnya, diantar oleh Amara dan Repan. Sebelum Aldo berlalu, Amara melambaikan tangannya melepas kepergian Aldo dan dibalas senyuman menyenangkan milik Aldo. Setelah Aldo menghilang dari pandangan mereka, Amara dan Repan masuk ke dalam rumah, kemudian membersihkan badan, berganti baju dengan baju tidur. Kini mereka sudah berada di balik selimut. Mah, Repan gak mau kalau Om Aldo sering main ke sini, ucap Repan dengan muka melasnya. Loh, kenapa sayang? Ucap Amara heran. Repan gak mau mah kalau Om Aldo jadi papa Repan, jawab Repan secara tiba-tiba mengucapkan kata papa, membuat Amara terdiam kaget. Kenapa sayang? Om Aldo kan baik. Om Aldo sayang sama kita, kata Amara setelah berhasil menguasai rasa kagetnya. Tapi dia bukan papa Repan, jawab Repan singkat, yang lagi-lagi membuat Amara tak mampu berkata-kata. Selama ini Amara tidak pernah mengajarkan tentang perihal papa, dan Repan tak pernah sekalipun mengucapkan kata papa. Lalu dari mana anak ini mengetahui perihal papa? Aku harus bagaimana nak? Tidak mungkin kita hidup bersama papamu. Saat ini mereka mungkin sudah hidup dengan tenang dan bahagia. Kita tidak mungkin datang dan merusak kebahagiaan mereka. Lebih baik kita berusaha juga untuk bahagia. Batin Amara mengusap pelan punggung anaknya. Baru saja Amara ingin merasakan bahagia dengan hubungan yang baru saja akan dimulainya. Namun tiba-tiba harus terhempas oleh kenyataan yang ternyata anaknya tidak nyaman. Tak seperti yang Amara bayangkan. Di sisi lain, di ruangan kerja Ares yang berantakan, Ares sedang kesal karena Bimo belum juga menemukan keberadaan Amara dan putranya. Tuan, aku sudah mencarinya di seluruh kota yang ada di Jawa Barat, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Tapi tanda-tanda keberadaan Amara tidak ada Tuan, kata Bimo sangat frustasi karena sejak hilangnya Amara, dia tidak bisa istirahat dengan tenang. Kamu yakin semua kota sudah kamu jelajahi? Apa kamu sudah periksa semua data penerbangan dalam dan luar negeri? Tanya Ares dengan suara dingin dan tatapan tajam. Maaf Tuan, kalau itu saya belum periksa sama sekali, ujar Bimo mengaruk kepalanya yang tidak gatal. Aduh, kenapa nggak kepikiran ke situ ya? Bagaimana bisa? Aku lupa hal itu. Aku mengerahkan orang-orangku mencari di seluruh kota. Ternyata kepintaran Tuan muda bukan hanya di bidang bisnis saja, batin Bimo. Bimo asisten Ares bukan hanya pintar di lapangan saja, tapi ilmu teknologinya juga mampu meretas berbagai situs-situs perusahaan pesaing bosnya. Dari itulah Ares mempercayai Bimo sebagai asisten kepercayaannya, yang gajinya juga cukup memuaskan bagi Bimo. Ngapain menghayal? Cepat periksa semua data penerbangan di depanku. Lama-lama keahlianmu sebagai hacker andalanku sepertinya sudah mulai menurun, kata Ares menatap tajam ke arah Bimo. Kemudian Bimo memulai pekerjaannya tanpa banyak bicara. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, Bimo mampu meretas maskapai penerbangan tujuan Surabaya dan di situ menampilkan nama Amara Putih Artarina dan Repan Dirgayuja Berlin. Ternyata anak Tuan Ares bernama Repan Dirgayuja Berlin. Nama yang bagus, gumam Bimo yang terdengar di telinga Ares. Apa? Kamu sudah menemukan mereka?
Berarti kali ini kamu selamat, aku nggak jadi mencari penggantimu Bim, kata Ares setelah menghampiri Bimo dan tersenyum bahagia. Karena Bimo berhasil menemukan titik terang calon istrinya dan putranya. Cari cara agar usaha kita bisa masuk dan berkembang di kota Surabaya, atau tanamkan saham pada perusahaan-perusahaan besar yang ada di sana. Lebih bagus jika kita bisa membeli perusahaan besar yang ada di sana, perintah Ares sangat tegas. Setelah beberapa hari kemudian, Bimo yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata kini mampu menyelesaikan pekerjaannya yang dibebankan Ares dengan sangat baik. Hanya dalam waktu 1 minggu Bimo mampu menguasai sebuah perusahaan yang ada ya, kemampuan yang sangat luar biasa. Itulah seorang Bimo di dalam permainan dunia bisnisnya, susah untuk ditebak. Kapan kita berkunjung ke perusahaan baru kita yang ada di Surabaya? Saat ini kita sudah menjadi pemilik sebuah perusahaan besar yang ada di sana. Para pemegang saham ingin mengadakan rapat dengan pemilik perusahaan. Lanjut Bimo yang baru saja menyelesaikan tahap akhir pekerjaannya. Persiapkan semuanya, kita akan menetap di sana sampai Amara dan anakku bisa ikut bersama kita kembali ke Jakarta, ujar Ares yang fokus pada laptop di depannya untuk menyelesaikan pekerjaannya yang sangat menumpuk. Oke, maksud tuan kita akan tinggal di hotel, tanya Bimo sesuai dengan kebiasaan sang tuan mudanya yang suka menginap di hotel karena biasanya ada layanan plus-plusnya. Kamu semakin hari semakin susah mengerti dengan perkataanku. Apa kamu sudah bosan bekerja denganku dan ingin aku pecat, ujar Ares di atas dan menajamkan matanya ke arah Bimo. Astaga tuan muda, kalau tuan muda memecatku, di mana lagi aku bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji sebesar ini? Lagi pula apa mungkin aku masih bisa bekerja di tempat lain? Jika hal itu terjadi, pastinya namaku sudah masuk daftar hitam hingga tak ada satu perusahaan pun yang akan memperkerjakanku. Batin Bimo sangat ketakutan mengingat sifat tuan mudanya yang sangat kejam dan arogan. Kenapa kamu diam dan menatapku seperti itu? Apa ada kata-kataku yang salah dan kamu tidak suka? Tanya Ares semakin garang. Maaf tuan, bukan seperti itu, jawab Bimo sambil mengaruk pipinya yang tidak gatal. Lalu kenapa? Tanya Ares. Maaf tuan, saya hanya sedang memikirkan perusahaan pusat. Jika tuan muda menetap di Surabaya untuk sementara waktu, jawab Bimo sangat hati-hati. Padahal sebenarnya asal bicara, karena sebenarnya dia belum mengetahui keinginan tuannya untuk tinggal di mana. Aku tidak ingin tinggal di hotel. Beli sebuah rumah yang sesuai dengan seleraku. Karena sewaktu-waktu papa sama mama pasti akan berkunjung jika mereka sudah mengetahui yang sebenarnya. Dan siapkan satu ruangan untuk dijadikan ruangan kerja sementara selama kita berada di sana. Lengkapi dengan semua fasilitas yang dibutuhkan jika sewaktu-waktu akan diadakan rapat jarak jauh. Oke, yang begitu saja harus aku jelaskan satu persatu, kata Ares di akhir kalimatnya. Bukannya aku nggak tahu tuan muda, hanya saja aku takut salah bicara lagi. Daripada salah, nanti benar-benar dipecat, gumam Bimo dalam hati. Tanpa perintah lagi, Bimo segera melaksanakan semua yang diperintahkan tuan mudanya. Karena Bimo sudah sangat mengenal Ares yang sangat perfect dan tak ada kompromi lagi jika tidak sesuai dengan keinginannya. Hanya Bimo seorang yang sabar mendampingi seorang Ares Reksawijaya, walaupun itu terkadang tidak puas dengan hasil kerja Bimo kalau terlalu lama menunggu. Karena menurut seorang Ares, batas lamanya hanya 30 menit. Jika lewat dari itu, maka sudah terlalu lama. Sedangkan di Indonesia bagian kota Surabaya, Amara sudah mulai menjaga jarak dengan Aldo agar perasaan mereka tidak semakin dalam. Dan terlebih lagi dengan keadaan Amara yang mempunyai anak dari hasil perbuatannya. Bukannya Amara tak ingin berjuang agar anaknya bisa menerima kehadiran Aldo sebagai ayahnya. Amara sangat mengenal sifat dan watak anaknya yang sangat keras. Amara tidak ingin jika harus memaksa anaknya demi kebahagiaan dirinya, sedangkan anaknya pasti akan sangat kecewa atau lebih parahnya jika dia merasa terluka, dan itu sangat tidak baik pada masa pertumbuhannya. Amara hanya berharap seiringnya berjalan waktu dan usianya, suatu saat Repan akan mengerti dan setuju jika Amara bisa bersama dengan pria yang mencintainya dan bisa menerima keadaan mereka. Mungkin belum saatnya Repan mempunyai seorang ayah sambung. Mungkin Aldo bukan jodohku, bukan sosok ayah yang diinginkan oleh anakku.
Batin Amara sangat pasrah. Amara yang melamun terdiam terlihat oleh Aldo. Ada masalah apa Bu Amara? Sejak tadi aku perhatikan sepertinya lagi banyak masalah, ujar Aldo yang sejak tadi berdiri di pintu ruangan kerja Amara. Nggak ada apa-apa kok, kata Amara tersenyum dipaksakan. Oh ya, Papa dan Mamaku akan datang 2 hari lagi. Aku harap kamu siap bertemu dengan mereka agar kalian bisa saling mengenal. Dan sekalian kita mohon doa restu, kata Aldo tersenyum bahagia. Gimana ntar aja ya Al, soalnya Repan gak ada yang jaga. Oh ya Al, kamu udah ngomong pada beliau tentang aku yang udah punya anak? Tanya Amara menatap Aldo dengan tatapan yang sulit diartikan. Ya belum sih, jawab Aldo sangat ragu-ragu. Ya udah gak apa-apa kok, jawab Amara dengan tenang. Semoga saja kamu dan keluargamu gak mempermalukan aku Al, meskipun sebenarnya aku tidak bisa berharap apa-apa pada hubungan ini. Setidaknya kita bisa mengakhiri tanpa ada yang tersakiti. Batin Amara berusaha tenang. Amara sadar dengan melahirkan anak tanpa seorang ayah pasti akan dipandang sebagai wanita murahan atau apapun itu. Pokoknya yang negatif lah.